lanjutkan kembali tugas kita terkait dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM kita masing-masing. Jadi sesuai dengan alur pengelolaan kinerja, kita saat ini berada pada tahap pelaksanaan praktik kinerja berupa tindak lanjutnya, yang sebelumnya kita sudah melalui tahapan perencanaan dan persetujuan rencana, kemudian persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja berupa observasi ke kelas, dan saat ini kita sekali lagi dalam tahap pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi setelah kita buka PMM bagian pengelolaan kinerja, mari kita lihat di dashboard ya, kemudian kita lihat bagian menu guru yang tentunya kita ambil sebagai pegawai. Nah, inilah tampilan yang ada pada masing-masing pengelolaan kinerja yang ada di PMM Bapak Ibu guru masing-masing, yang sudah kita pahami bersama bahwa rentang 1 Januari sampai 30 Juni merupakan rentang waktu bagi pelaksanaan kinerja. Kemudian tentu berdasarkan perencanaan Anda, ada beberapa hal yang memang kita harus tindak lanjuti atau kita kerjakan. Baik, di sini sudah tampak persentase pelaksanaan praktik kinerja Bapak Ibu guru. Salah satu contoh di sini yang sudah 50% saja kita ambil contoh Pak Muhammad Asyar. Bisa dicek aja dulu, cek praktik kinerja Bapak Ibu, tentu dengan melihat kembali proses-proses yang sudah kita lakukan, dan untuk mengingatkan, jadi perlu kita kembali juga melihat indikator pilihan dari Bapak Ibu guru. Kalau di sini contohnya adalah instruksi pembelajaran. Nah, ada praktiknya dilihat dari bagaimana upaya penjelasan terstruktur tentang konsep aktivitas pembelajaran dan seterusnya. Jika ingin melihat kembali rubrik observasi yang sebelumnya, jadi kita bisa lihat saja. Sekedar mengingatkan karena ini merupakan target perilaku. Jadi Bapak Ibu guru sewaktu-waktu perlu kita review, kita lihat apa saja perilaku yang kita pernah lakukan, atau mungkin ada saja masih perilaku yang seharusnya kita hindari. Jadi ini adalah harapannya. Jadi target perilaku itu ada harapan dari pengelolaan kinerja yang kita laksanakan. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu untuk memantau atau mengevaluasi atau mereview kembali perilaku-perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari, yang merupakan target dari perilaku, yang merupakan bagian dari indikator instruksi pembelajaran. Baik, kalau sudah betul-betul memahami, kita kembali lagi kepada pelaksanaan observasi bagian pertama. Jadi di sini sudah jelas ada pemantauan kinerja isi dokumen persiapan. Jadi jika ingin merubah target perilaku, tentu ada syarat. Di sini ada catatan bahwa seluruh dokumen akan dihapus. Ya, jika ingin merubah target perilaku. Jadi
Harus diulang observasi praktik kinerja dari awal. Dan ini didiskusikan juga dengan atasan. Jadi seandainya tidak ada keinginan untuk merubah target perilaku, mari kita kembali. Jadi pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan ini sudah. Jadi kalau mau dicek kembali silakan dicek. Inilah yang sudah pernah kita laksanakan. Target perilaku pilihan guru, kemudian apa upaya mempelajari. Ya, baik, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah pembinaan kinerja yang dimana isinya adalah mengisi dokumen tindak lanjut, dimana isinya adalah refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini dokumen tindak lanjut yang perlu kita perhatikan kalau mau dicek hasil rating observasi semua sudah, alhamdulillah semua sudah berikut dengan rating atasan dan catatan alasan. Target perilakunya apa? Kemudian apa yang diberikan rating? Misalnya di sini dilakukan dan efektif, dilakukan tapi belum efektif, atau belum dilakukan dengan efektif. Kemudian ada catatan atasan yang merupakan masukan-masukan bagi Bapak Ibu guru terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan. Berikut rekomendasi. Kalau sudah selesai, mari bisa dilanjutkan. Nah, bagian dari dokumen tindak lanjut ini ada langkah-langkahnya. Silahkan Bapak Ibu guru tinggal baca, lakukan refleksi berdasarkan rating observasi dari atasan sebelumnya yang sudah kita buka. Kemudian nanti ada diskusi dengan atasan agar lebih mudah mengisi formulir. Kemudian lakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini perlu sekali untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Jadi inilah bentuk formulir tindak lanjut yang perlu diisi, tentu dengan panduan pertanyaan. Misalnya di sini bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Ini refleksi ya, refleksi diri sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama observasi praktik kinerja itu apa saja yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Ibu Bapak hadapi, diceritakan di sini. Ya, kalau membutuhkan panduan ini ada panduannya. Jadi yang dijelaskan tentu di sini adalah bercerita tentang kesulitan yang dihadapi, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, sedikitnya Bapak Ibu menceritakan juga kejadian dan gambar tantangan yang dihadapi dan apa yang menjadi penyebab tantangan tersebut dan dampak dari tantangan tersebut. Ini ada 1000 karakter, jadi cerita bisa cukup banyak juga di sini bisa diceritakan. Nah, kalau misalnya mau kembali kepada rating observasinya nanti dilihat sebagai bagian dari bagaimana kita mengisi refleksi. Kemudian di bawahnya ada pilihan belajar, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, dilihat saja tujuan tindak, misalnya membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan ya. Ya, tidak sampai harus ke dinas pendidikan, bisa juga ke secara internal, misalnya dengan kepala sekolah, dengan senior ataupun dengan pengawas pembina. Berikutnya juga ada upaya-upaya yang ingin dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Misalnya ya tentang strategi dalam program sekolah apa saja, mungkin masukan-masukan.
yang menurut pemikiran Bapak Ibu ini bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, kemudian kapan? Ini perlu Bapak Ibu jadwalkan ya. Ingat sekarang adalah bulan Mei, maka waktu bulan Mei ini sampai dengan minimal awal Juni ini bisa ditentukan sebagai waktu untuk melaksanakan aksi tindak lanjut. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu guru membutuhkan dukungan ya. Jadi dukungannya ada pilihannya di sini, entah dalam bentuk sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses sumber belajar dan seterusnya. Mungkin ada kebutuhan mentoring dari kepala sekolah atau guru penggerak atau dari eksternal lain ya. Kemudian ya ada juga opsi pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini ada pilihan tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Jadi ada 3 pilihan, minimal 1, boleh ketiga-tiganya. Nah, pilihan-pilihan atau opsi ini sudah disertai dengan pilihan modul yang ada di pelatihan mandiri PNM. Jadi di sini silakan kalau dicentang nanti muncul pilihannya. Mungkin ada yang guru matematika, kemudian yang mungkin sesuai dengan mata pelajaran lain, kreativitas dan inovasi ya. Silakan Bapak Ibu, minimal 1 ya. Jadi kalau yang ya bagusnya 3-tiganya, karena kita akan banyak menambah wawasan atau ilmu kita terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi kemudian kalau seandainya sudah ada pilihan opsinya, tinggal menentukan kapan mau dilaksanakan. Jadi semua pilihan ini tersedia di modul yang ada di PNM. Misalnya coba kita tes saja ini, misalnya ada, kalau kita memilih yang pertama, dengan pilihannya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi, mari kita coba modul kreativitas dan inovasi di PNM. Coba tes saja. Dan enggak ini. Ya, ini sebenarnya sudah di Google disiapkan juga ini. Disiapkan juga, nanti masuk aja di PNM. Masuk aja di sini. Nah, kemudian kita cari modulnya sini. Cari aja modulnya di sini. Modul kreativitas dan inovasi. Dan tak. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi tinggal kita buka di sini. Bapak Ibu tinggal pelajari ya. Kemudian mudah-mudahan kalau ada modul biasanya disertai dengan aksi nyata atau apa.
tapi mempelajarinya sudah jelas di sini ya, sudah ada disiapkan kreativitas dan inovasi. Baik, dan lain-lainnya, jadi akan sama modelnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu memilih salah satu opsi ini, maka akan disertai juga dengan modul. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kapan dilakukan, kemudian dukungan apa yang dibutuhkan. Kalau sudah selesai dengan pilihan Bapak Ibu, di bagian formulir diskusi tindak lanjut, silakan kalau memang sudah ditetapkan dan mantap apa rencananya, tinggal dikumpulkan. Tapi kalau masih disimpan sementara ya simpan aja sebagai draft. Kemudian ya pilihan Anda akan simpan dan bisa dilanjutkan nanti. Ya, jadi jangan sampai ini draftnya akan otomatis dikumpulkan kalau sampai melewati batas waktu. Simpan draft. Ya. Itu selesai sudah bagian diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengisi bagian yang lain dari pelaksanaan kinerjanya, di bagian kumpulkan dokumen terkait dengan pengembangan kompetensi, silakan. Ya, sesuai dengan LHK, silakan di sini masih tercantum. Nah, ini ada misalnya contohnya nomor 1. Ya, nanti isinya statusnya masih belum dikumpulkan. Kalau mau dikumpulkan silakan dikumpulkan. Didukungnya sertifikat. Ya, jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu mengambil peran sebagai peserta pelatihan mandiri di PMR, nanti ambil salah satu modul, kemudian ada aksi nyata, dan ini setara dengan 8 poin. Tinggal unggah dokumen. Ya, silahkan dicari sertifikat yang sudah disiapkan. Siapkan foldernya supaya tidak susah mencari kembali. Misalnya buat folder ada enggak saya di sini. Nah, nanti ya kebetulan ini ada satu misalnya. Ini ada aksi nyata sertifikatnya. Kita upload. Nah, ini misalnya. Nah, tapi ini punya saya ini ya. Kita hapus saja. Ya. Aduh. Kami ya, nanti kalau kita ganti dengan yang lain kita unggah dengan simpan draft ya. Ya, nanti diganti dengan sertifikatnya untuk mengganti yang sudah ada. Jadi demikian contohnya. Kita kembali dulu ya, kembali. Mungkin nanti ada tugas tambahan, silakan dikumpulkan tugas tambahannya. Kalau ada sudah disiapkan laporan dan sebagainya, laporan SK dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati untuk bagian pelaksanaan kinerja. Saya rasa semuanya sudah cukup jelas. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, penyampaian tentang pelaksanaan kinerja yang ada di PM. Demikian, mohon maaf atas kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.